Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Iskandar Nugraha dalam mata pelajaran kimia. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi dan perubahannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur. Ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar penampang manusia beserta lambang unsur yang terkandung di dalam tubuh manusia. Nah, dalam tubuh manusia ada unsur yang pertama nitrogen, ya, beserta persentasenya, hidrogen, ada unsur karbon dan ada unsur oksigen. Jadi dalam tubuh manusia, tubuh kita itu mengandung unsur, ya. Nah, selain dari nitrogen, hidrogen, karbon dan oksigen, ada unsur-unsur pembentuk yang lainnya, ya, itu ada natrium, sulfur, fosfor dan lain sebagainya, ya. Nah, lalu apa itu unsur, ya? Nah, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, jadi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Ya, itu pengertian dari unsur. Nah, lalu bagaimana lambang unsur? Nah, lambang unsur menurut Dalton, jadi dikemukakan terlebih dahulu oleh Dalton. Itu seperti ini. Nah, ini lambang-lambang unsur menurut Dalton. Ya. Nah, oleh karena lambang unsur menurut Dalton ini sulit untuk dipahami dan sulit untuk dituliskan, maka ya ada penemu yang lain yang bernama Berzelius, ya, mengemukakan tentang lambang unsurnya. Ya. Bagaimana karakteristik lambang unsur dari Berzelius? Nah, yang pertama, lambang unsur Berzelius itu mudah diingat, ya. Jadi mudah diingat. Dan yang kedua itu lambang unsurnya terdiri dari satu atau dua huruf saja, ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana aturan dari lambang unsur Berzelius? Nah, yang pertama, lambang unsur yang hanya terdiri dari satu huruf saja itu ditulis dengan huruf kapital, ya. Jadi jika lambang unsurnya satu huruf, maka ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Oke. Dan yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari dua huruf, ya. Jadi kalau ada dua huruf nih, huruf pertama itu ditulis menggunakan huruf kapital dan huruf kedua ditulis tanpa atau tidak menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kecil saja, ya. Itu. Contoh nih. Contoh karbon, ya. Karbon itu kan awalannya C, ya. Maka lambang unsurnya C, ya, menggunakan huruf kapital C besar. Nah, seperti itu. Oke. Contoh yang kedua, misalkan kalsium, ya, nama latinnya calcium, ya, kalau dibacanya calcium, tapi dibacanya sebenarnya kalsium, ya, ditulisnya calcium. Nah, ini terdiri dari dua kata Ca. Berarti ya ditulisnya lambang unsurnya C-nya C kapital, A-nya tidak kapital. Ya, seperti itu contohnya. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang lambang unsur dan nama-nama unsur, kalian boleh download atau unduh di Google Play Store, terus kalian cari, ya, searching aplikasi bernama tabel periodik, ya. Tabel periodik ini lambang dari aplikasinya, ya. Kalian bisa unduh di sana. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Banyak nama-nama unsur beserta lambangnya. Kalian tinggal pilih, klik misalkan sulfur. Nah, sulfur seperti ini, ada gambarnya, ada nama latinnya dan keterangan yang lainnya, ya. Tuh. Bisa kalian pelajari sendiri di rumah kalian masing-masing. Karena unsur itu ada banyak, ya. Ada banyak, jumlahnya ratusan. Oke. Selanjutnya bagaimana pengelompokan unsur? Unsur dikelompokkan menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu unsur logam dan yang kedua itu unsur non logam. Ya, jadi ada dua. Unsur itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok logam dan kelompok non logam. Oke. Nah, bagaimana sifat unsur logam? Nah, sifat unsur logam yang pertama itu umumnya berwujud padat. Ya, jadi wujudnya padat. Kecuali raksa. Kenapa raksa? Coba kita perhatikan. Nah, raksa ini adalah satu-satunya logam yang berwujud cair. Jadi dia itu logam tapi wujudnya cair. Ya, itu.
Biasanya raksa ini digunakan untuk pengisi termometer ya. Selanjutnya, sifat unsur logam yang kedua yaitu mengkilap jika digosok. Ya, jadi kalau digosok mengkilap nih. Contohnya apa? Gigi, ya. Gigi kita kalau yang belum gosok gigi itu biasanya kuning, banyak kotoran dan lain sebagainya. Ketika kita gosok, ya, dengan menggunakan pasta gigi dan sikat gigi, maka gigi kita akan mengkilap, ya, akan bersih, ya. Seperti itu. Contoh yang lain adalah perak, ya. Perak kalau digosok terus nanti akan mengkilap, ya. Itu. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu konduktor. Nah, konduktor ini merupakan sifat dari suatu bahan atau suatu unsur, ya, di mana dia itu dapat menghantarkan listrik atau panas, ya, dengan baik. Jadi itu sifat dari konduktor. Nah, selanjutnya titik cair dan titik lelehnya tinggi, ya. Misalkan ini ada contoh besi. Besi itu kan padat, berwujud padat, ya, termasuk logam. Ketika kita ingin mencairkan besi itu kita memerlukan suhu ribuan derajat Celcius, ya, untuk meleburkannya. Ya, jadi titik didihnya atau titik lelehnya tinggi, ya, relatif tinggi. Selanjutnya dapat ditempa, ya. Jadi logam itu dapat ditempa itu dapat dipalu, ya, seperti itu. Jadi dapat dibentuk, ya, sesuai dengan keinginan kita, ya. Misalkan besi tadi, ya, contohnya besi. Besi kita bisa bentuk menjadi golok, bisa kita bentuk menjadi pisau, kita bisa bentuk menjadi penggaris dan lain sebagainya, ya, bahan-bahan yang menggunakan besi, ya, itu. Jadi bisa dibentuk di tempat itu. Oke, contoh logam. Nah, ini kalian tahu sendiri, ya, gambar yang Bapak tampilkan ini apa? Emas, ya, tentunya. Ya. Emas ini merupakan salah satu logam mulia yang sangat mahal, ya. Bukan sangat mahal, mungkin harganya naik terus, ya, seperti itu. Kenapa? Ya, karena banyak keistimewaan dari emas ini, ya. Nah, emas itu nama Indonesianya, ya, nama latinnya itu aurum. Ya, aurum berarti memiliki lambang unsur Au, ya, A-nya besar, U-nya kecil. Nah, emas biasanya digunakan untuk perhiasan, ya. Biasanya untuk wanita pasti, ya, punya emas. Kalau laki-laki kalau di agama Islam nggak boleh memakai emas. Kalau punya boleh, kalau memakai nggak boleh.